Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu Advent keempat pada hari Minggu 19 Desember 2021. Jadilah teladan dalam hidupmu. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dengan perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kitab Yesaya diawali dengan seruan berupa kecaman serta nubuatan penghukuman karena kejahatan Yehuda. Dalam kesombongannya, mereka menolak Allah. Mereka melakukan berbagai kejahatan seperti kebejatan moral, ketidakadilan sosial, dan kemunafikan dalam kehidupan keagamaan. Terhadap semua kejahatan itu, Allah menyerukan penghukuman. Di tengah berita penghukuman, Yesaya menubuatkan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Pada ayat 3 terungkap sebuah gambaran tentang umat Tuhan sebagai kaum yang telah menerima pengajaran hukumnya. Karena itu, seyogyanya mereka menjadi contoh bagaimana harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi, selain bangsa-bangsa mencari Tuhan dan firman-Nya, di Sion mereka juga akan belajar praktek hidup yang benar dari umatnya. Pada ayat 4 terungkap, Tuhan akan mengadili dengan adil dan seluruh kaum dapat hidup dalam perdamaian. Nubuatan ditutup dengan ajakan agar umat berjalan dalam firman Tuhan. Belajar dari perikop ini, maka beberapa hal yang bisa dipetik. Pertama, jika dalam nubuatan dinyatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai, di sana Tuhan hadir dan memerintah, serta umatnya memberikan keteladanan bagaimana hidup benar. Maka pada masa kini, orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan bagi sesama. Orang percaya menghadirkan diri sebagai pribadi dan persekutuan yang terus mengupayakan praktek hidup yang benar, serta mengusahakan perdamaian
dalam relasi dengan sesama, agar melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Yang kedua, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Belajarlah firman-Nya dan praktekkan dalam hidup setiap hari, agar kita dapat menjadi pembawa damai. Yang terakhir, jalanilah kehidupan setiap hari dalam terang firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, agar hidup kita dapat menjadi teladan bagi sesama. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.